Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franklin Gogos Manulang dengan NIM 21050 123 1200044. Jadi kali ini saya akan membuat video tentang pembuatan pengaplikasian dari IoT Smart Home, yaitu sensor kelembapan suhu. Berikutnya kita akan masuk dalam alat dan bahannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam alat dan bahan. Yang pertama itu adalah microcontrollernya, yaitu Node MCU ESP8266 seri pertama. Terus yang kedua itu adalah sensornya DHT11, sensor suhunya. Terus ini ada Node MCU base nya untuk meletakkan ini tadi Node MCU ESP8266 nya. Terus ini ada relay modulnya, ini yang 5 volt 5 volt 2 channel. Lalu ini kita membutuhkan juga selanjutnya ada kabel jumper. Sebenarnya kita cuma membutuhkan 7 aja nanti. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam merangkai rangkaian dari modul dan Node MCU nya. Pertama kita masukkan Node MCU nya ke dalam Node MCU base nya. Jadi di sini kan ada tulisan D0, D1, D2, D3, D4. Di sini juga ada D0, D1, D2, D3, D4. Tuh disesuaikan aja untuk menjadi patokannya. Terus ini dimasukin sampai dia masuk ke dalam. Nah, jadi ini sudah masuk ke dalam. Jadi hasilnya nanti jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menyambungkan relaynya, relay 5 volt 2 channel tadi, dan juga sensor suhu DHT 11 nya. Kita menggunakan kabel jumper yang udah kita pisahin, ada 7 yang digunakan seperti ini. Di relaynya ini dia ada 4 pin. Yang pertama ada ground, in 1, in 2, dan VCC. VCC nanti untuk tekan voltnya. Terus di DHT 11 nya ini ada VCC, DAT itu data ground. Nah, VCC nanti dihubungkan ke 3 volt. Jadi ground itu negatif, VCC itu positif. Oke, lanjut ke rangkaian untuk menyambungkan kabel jumper. Oke, lanjut kita akan menyambungkan dari relay ke MCU nya tadi menggunakan kabel jumper. Pertama bebas ya memakai kabel jumper yang mana. Yang ini pertama kita colokin kabel jumper female to female nya ke pin yang in 1 dan in 2 dulu pertama. Ini tinggal dimasukin aja seperti ini. Ini dia berarti udah masuk kalau udah rapat kayak gini. Terus kita menggunakan yang 2 nya lagi. Kita pakai yang hijau ke ground, yang kuning ke VCC nya. Oke, lanjut kita menyambungkan dari sini ke sini ke MCU base nya. Kita sambungin karena ini tadi yang merah in 1, kita masukin ke D1, kalau yang in 2 ke D2. Oke, lanjut tadi kan D1 ke in 1 ke D1, in 2 ke D2. Merah in 1, orange nya in 2. Kita masukin aja sampai dia mentok.
Oke, ini udah selesai. Selanjutnya untuk yang ground sama VCC nya tadi kita sambungin ke sini. Di sebelah sini kan ada ini, ada tulisan VUSB dan ground. Ini kita masukin ke sini. Masukin aja sampai mentok. Nah, oke, selesai. Selanjutnya kita akan menghubungkan dari sini menggunakan kabel jumper, yang menggunakan kabel jumper female to female, disambungin ke sini. Jadi nanti DHT ini, DHT sensor DHT 11 nya juga dijambungin ke situ juga. Ini sudah masuk. Kita harus ingat VCC nya itu yang warna coklat, groundnya warna putih. Oke, tinggal kita masukin aja ke sini. Jadi di sini kan ada tulisan 3 volt ground, 3 volt ground, itu dimasukin oleh yang coklat dan putihnya, yang ground dan VCC. Karena VCC tadi untuk ininya voltnya, jadi yang VCC kita akan masukin ke 3V, yang ground ke G. Yang VCC tadi warna coklat di sini. Jadi yang coklat ke 3V, dan yang putih, salah, yang coklat ke 3V dan yang putih ke G. Oke, lanjut kita masukin yang kabel yang hitam, yang datanya ke D5. Oke, jadi untuk rangkaiannya seperti ini. Sekian. Oke, selanjutnya kita masuk ke Arduino nya. Di sini ada dua metodenya. Jadi yang pertama itu adalah metode setup, yang kedua ini adalah metode loop. Nah, selanjutnya kita pastiin dulu boardnya yang kita pakai itu. Kita buka tools, masuk ke board yang kita pakai. Ini itu versi dari Arduino nya. Terus ini boardnya yang kita pakai itu NAT MCU 1X10 ESP12E modul. Kita harus pastiin itu benar atau enggak ya. Baru setelah itu kita beralih ke Blink. Kalau kita menggunakan HP, kita download dulu melalui Play Store Blinknya. Tapi kalau kita menggunakan laptop, kita bisa buka website blink.cloud. Nah, sini setelah kita buka nanti, misalnya kita awal kali mendownload itu, dia akan buat akun gitu. Kita masukin akunnya, buat akun, baru kita akan new template. Kita akan buat namanya di sini saya buat IoT Frank Home. Kita juga menggunakan hardware-nya itu yang sesuai sama yang kita pakai, ESP8266. Kalau connection tipe koneksinya itu kita pakai WiFi. Selanjutnya kita klik done. Nah, karena sini saya sudah membuatnya, tidak perlu buat lagi. Setelah itu kita kembali ke Arduino nya. Karena saya sudah membuat sudah membuat barisan kodenya, kita tinggal buka aja di file. Dari file kita open. Di sini saya sudah membuat kemarin.
di Arduino friend. Kita tinggal buka aja. Setelah ini kita akan masukin AutoCAN-nya yang kita dapat dari Blink tadi. Di sini kita ke device, masuk ke device IoT yang sudah kita buat tadi template-nya, baru kita cek di sini di develop tools-nya nih, di bagian bawahnya. Di sini kita akan dapat kodenya. Ini kita salin aja, kita salin di notepad-nya seperti ini. Nah, yang kita pakai itu cuman AutoCAN-nya aja seperti ini. Kita salin yang ini aja, yang ini kita salin ke Arduino-nya. Jadi di sini salin ke sini. Nah, setelah ini kita masukin SSID, password, hotspot yang akan kita sambungin ke sininya tadi, ke perangkatnya. Sini saya menggunakan hotspot saya mau hijau dengan masukin passwordnya ini. Nah, setelah wifi dan jaringan internet tadi sudah kita sambungkan ke sini, selanjutnya kita akan menginstal drivernya dulu, yaitu CH34 yang ini. Kita buka. Nah, setelah kita buka, kita harus menginstalnya ini dulu. Karena saya tadi sudah menginstal, jadi saya tidak perlu menginstal lagi. Nah, setelah diinstal nanti dia akan muncul install sukses gitu. Setelah itu kita masuk ke Arduino ya tadi, kita verify. Kita verify dulu. Nah, di sini akan ada hijau-hijau berjalan itu sampai penuh. Nanti kita tunggu dulu sampai verifikasinya komplit. Nah, jadi setelah udah verifikasinya udah komplit, di sini akan ada tulisan done complete. Setelah di verify, kita sambungin kabelnya ini ke laptop. Nanti dia bakal bunyi gitu. Nah, setelah dibunyi itu tandanya dia udah kesambung. Kita cek aja di device manager. Sini akan ada, kita cek ke bagian port. Sini akan ada COM7, itu USB serial CH340. Nah, ini berarti kabelnya sudah menyambung. Kita buka di tools. Sini kita pastiin boardnya dulu udah benar. Kita pakai yang Node MCU 1.0 ini tadi. Terus portnya kita pakai yang COM7 yang sesuai kita cek tadi. Lalu kita upload ke Node MCU ESP8266 namanya. Ini kita bakal nunggu sampai dia done uploadingnya. Nah, setelah uploadingnya selesai, nanti dia akan muncul tulisan done uploading. Nah, setelah ini kita boleh merangkai rangkaiannya. Setelah itu kita rangkai dulu rangkaiannya. Selanjutnya kita buka Blink kita tadi yang sudah kita buat template-nya yang IoT ini. Kita akan ngedit data streamnya. Kita ke data stream, kita buat ini. Kita buat digital, jenis data streamnya itu digital pin. Untuk namanya itu in1 dengan pinnya 1. Pin modenya output itu. Oke, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua kita buat in2 sama pakai digital pin juga. Pinnya itu 2 kita pakai. Outputnya itu modenya itu output. Yang ketiga itu namanya itu LED Node MCU. Yang pin 4 tetap digital pin ya, data streamnya.
Untuk yang keempat, temperatur. Nah, temperatur ini kita menggunakan virtual pin. Virtual pin yang kelima. Data tipenya integer. Minimalnya itu 0, maksudnya itu 100. Oke, selanjutnya kita ke humidity. Namanya itu humidity, tapi tetap pakai virtual pin kayak yang sebelumnya, temperatur. Sini kita menggunakan V6. Data tipenya integer. Minimalnya itu 0, maksimalnya itu 200. Selanjutnya kita bisa ke web dashboardnya. Kita buat innya ini, in 1, in 2, in 3 nya ini kita sesuaiin sama yang tadi. Terus ngedit dashboard, web dashboardnya itu kita bisa ke web dashboard, terus edit. Untuk yang 3 ini kita pakai switchnya. Cara menerapkannya di sini, kita klik kayak 2 kali, dia bakal muncul. Tapi karena ini sini saya sudah buat 3, tidak perlu lagi, jadi kita hapus saja. Untuk yang pertama, switch yang pertama kita masukin sesuai dengan in 1. Untuk yang kedua itu in 2 ini. Untuk yang ketiga itu LED not MCU, LED not MCU, seperti yang sudah kita buat di data stream tadi. Nah, selanjutnya untuk temperatur dan humidity-nya kita pakai Go yang ini. Ini bisa kita drag juga, kita drag ke sini. Selain kita tap 2 kali, kita juga bisa dengan cara drag. Kita sesuaikan dengan yang tadi, virtual pin, temperatur dengan pinnya itu V5. Untuk yang humidity kita pakai yang V6. Kita sesuaikan aja sama yang udah kita buat tadi. Jadi di sini saya sudah menyambungkan kabelnya ke laptop, kabel USB-nya. Ini sudah tersambung, jadi ini lampunya nyala. Nah, sekarang kita mengetes ke sensor suhunya. Kita pakai pancis, kita udah hidupin apinya gitu, dia akan merespon suhunya. Setelah itu kita beralih ke blinknya dulu. Beralih ke blinknya. Nah, di sini dia akan mendeteksi suhunya. Nah, jadi di sini tertera nominal suhu dari yang ditangkap oleh sensor suhunya tadi. Sekian dari aplikasi IoT saya, yaitu sensor kelembapan suhu. Oke, jadi sekian dari video pembuatan project IoT Smart Home dari saya, yaitu pembuatan sensor suhu, sensor kelembapan suhu. Sekian dari saya, terima kasih.